Jokowi, 10 tahun apa kerjamu? Koruptor hidup subur tanpa rasa malu. Namun kini datang angin baru. Prabowo berani membuka tabir kelam itu. Prabowo yang bekerja, buzzer Jokowi yang bersuara. Prabowo digiring seolah boneka Jokowi. Dalam beberapa hari terakhir ini, pasca pelantikan Prabowo Gibran, Indonesia dihebohkan dengan berbagai pengungkapan kasus besar. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak uang negara hingga triliun rupiah. Rakyat Indonesia menilai ini adalah gebrakan Prabowo di hari-hari pertama pemerintahannya mulai bekerja. Rakyat sangat antusias menyaksikan ini semua. Saya sangat terkejut, tapi sekaligus bangga. Akhirnya ada yang berani mengungkap kasus besar seperti ini. Semoga tindakan ini tidak hanya omong kosong, ujar Budi, salah satu warga Jakarta yang berprofesi sebagai buruh harian. Di media sosial, tagar Prabowo bersih dan Gibran anti korupsi menjadi trending topik, mengindikasikan dukungan publik terhadap pemerintahan baru yang dinilai transparan. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat kekhawatiran mengenai konsistensi dan keberlanjutan tindakan anti korupsi yang dicanangkan. Beberapa analis politik menyatakan bahwa, meskipun pengungkapan ini merupakan langkah positif, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga momentum serta memastikan implementasi kebijakan yang mendukung pencegahan korupsi di masa mendatang. Sejalan dengan itu, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat, LSM, juga mengingatkan agar pemerintah baru tidak hanya berbicara tentang tindakan hukum, tetapi juga harus menghormati proses hukum yang adil dan tidak berpolitik dalam penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepercayaan rakyat yang terbangun tidak akan terguncang oleh praktik-praktik lama yang telah menyakiti negeri ini selama bertahun-tahun. Rakyat Indonesia sangat menantikan langkah-langkah konkret pemerintah baru ini dalam memberantas korupsi. Oh Jokowi, 10 tahun apa kerjamu? Koruptor hidup subur tanpa rasa malu. Namun kini datang angin baru. Prabowo berani. Pekerjaan buzzer Jokowi terlihat sekali seperti ada komando. Mereka ramai-ramai memuji Jokowi atas apa yang sedang dilakukan pemerintahan Prabowo dalam mengungkapkan beberapa kasus mega korupsi. Para buzzer menganggap ini adalah pekerjaan titipan Jokowi kepada Prabowo. Secara tidak langsung mereka telah melabelkan Prabowo sebagai bonekanya Jokowi. Prabowo sedang bekerja di bawah perintah Jokowi. Sungguh, itu sangat merendahkan Prabowo. Ada juga kelompok yang secara berjamaah mengatakan bahwa kerja Prabowo ini adalah hasil dari bukti yang dikumpulkan oleh Jokowi. Lalu pihak yang berakal sehat bertanya, apakah pengumpulan bukti tersebut harus memakan waktu sampai 10 tahun? Apakah pengumpulan bukti tersebut adalah tugas presiden? Mereka tak bisa menjawab dan tak dapat menjelaskannya. Lalu, kelompok tersebut berdalih lagi. Saat itu Jokowi tak bias berkutik, gak berani sama Megawati atau PDIP. Di sini mereka kembali blunder, menuduh Megawati dan PDIP melindungi para koruptor yang ditangkap sekarang. Padahal, mereka yang ditangkap itu sama sekali tak ada hubungan dekat dengan Megawati. Bahkan ada yang lawan politiknya yang ditangkap, seperti Tom Lembong. Kebanyakan yang ditangkap, semuanya memiliki kedekatan dengan Jokowi baik secara hubungan bebas maupun sebagai bawahannya Jokowi. Untuk penanganan korupsi, mereka memakai playing victim. Namun pada keadaan lainnya mereka malah membela Jokowi. Seperti apa yang terjadi beberapa tahun lalu hingga menjelang Pilpres. Kaum ini dengan bangga mengatakan bahwa Jokowi tak bias disetir oleh PDIP atau Megawati. Jokowi punya prinsip yang kuat dan teguh sebagai presiden yang memiliki harga diri. Dan mereka pun dengan euforia bersorak-sorak saat Jokowi berkhianat ke Megawati lalu mendukung Prabowo. Dengan demikian terbukti bahwa Jokowi tidak takut kepada Megawati maupun PDIP. Dengan demikian terungkap dengan sendirinya bahwa tujuan mereka mengatakan Jokowi kumpul bukti untuk diberikan ke Prabowo sebagai eksekutor para koruptor adalah sebuah orkestrasi hanya untuk menutupi kelemahan dan kesalahan Jokowi selama 10 tahun ini tidak bekerja memberantas korupsi. Faktanya, ini semua bukanlah titisan Jokowi, melainkan Prabowo sedang memperlihatkan kemandiriannya dalam memerintah. Dia bekerja dengan baik sesuai dengan apa kata hatinya, bukan karena perintah Jokowi. Namun mereka telah mendiskreditkan pekerjaan Prabowo ini adalah perintah Jokowi atau keberlanjutan Jokowi. Padahal, jika memang para buzzer itu bekerja untuk kebenaran, maka mereka juga wajib menyuarakan untuk dibongkarnya kasus hukum lainnya, sekalipun itu adalah Jokowi dan keluarganya. Namun sayangnya, namanya saja buzzer, mana mungkin bekerja untuk kebenaran. Mereka hanya bekerja karena pembayaran. Tanpa mereka sadari,
Prabowo sedang menampar muka Jokowi dalam berbagai kasus ini. Sepertinya rakyat Indonesia dan Prabowo bertanya, apa juga ya yang dikerjakan Jokowi selama 10 tahun ini? Kasus sebesar ini dengan uang sebanyak ini tidak diungkap oleh Jokowi? Itulah yang menjadi tanda tanya besar. 10 tahun bekerja namun kasus ini tak disentuh. Namun Prabowo baru beberapa hari saja sudah membongkar berbagai kasus besar. Ini menandakan bahwa Jokowi tidak bekerja dalam kasus ini selama 10 tahun dia berkuasa. Muncul persepsi dan asumsi, bisa jadi Jokowi memang melindungi atau melakukan pembiaran kemaksiatan ini? Jika ada kepentingan dia di dalam kasus tersebut, bisa jadi Jokowi sengaja melindungi. Atau sengaja dia membiarkan karena pelakunya adalah pendukung atau orang dekat dia. Sungguh sangat kontra sekali. Semoga keseriusan Prabowo ini juga sampai pada membongkar kasus korupsi yang selama ini sering disebut dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Terutama sekali melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara dalam membangun IKN. Rakyat berharap Prabowo bisa membuktikan kata-katanya yang menyatakan tidak ada yang kebal hukum di bawah pemerintahannya. Jangan memilah dan memilih dalam penegakan hukum. Semoga harapan rakyat ini terwujud hendaknya. Dan semoga Jokowi, seluruh keluarga, dan kroni-kroninya bisa tidur nyenyak tanpa ada beban pikiran. Kapan ya saya diciduk? Jokowi.